Pemirsa, terdapat berbagai pemberitaan mengenai pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah yang kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah laporan menunjukkan adanya isu terkait penggunaan anggaran yang memicu pertanyaan sejauh mana anggaran dikelola secara tepat. Pemirsa, dapat dilihat terdapat beberapa pemberitaan mengenai pengelolaan keuangan negara yang kembali menjadi sorotan. Yang pertama ada kasus korupsi yang dilakukan di Bangka Belitung yang menyebabkan bocornya anggaran sebesar 40%. Di sisi lain terdapat juga dugaan pengendapan dana yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Informasi tersebut memberikan gambaran secara umum kepada kita semua mengenai dinamika pengelolaan anggaran yang terjadi di lapangan. Melihat kondisi tersebut, pemirsa, diperlukannya suatu proses yang dapat digunakan untuk memastikan apakah anggaran telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut adalah proses evaluasi keuangan yang harus diterapkan dalam keuangan negara di tingkat pusat dan keuangan daerah di tingkat pemerintahan daerah. Untuk pemahaman yang lebih jelas, berikut ini akan kami sajikan pembahasan mengenai evaluasi keuangan negara dan evaluasi keuangan daerah. Akan kami uraikan mengenai konsep dasar dan aspek-aspek yang menjadi fokus dalam proses evaluasi keuangan. Berikut materi selengkapnya. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu evaluasi keuangan negara. Definisi evaluasi keuangan negara. Menurut Telaum Banua 2022, evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu program dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dengan tujuan perbaikan ke depan. Adapun keuangan negara merupakan kajian tentang pengaruh anggaran terhadap perekonomian serta mencakup seluruh kekayaan dan utang negara, termasuk milik pemerintahan daerah. Menurut Suparmoko 2012 dalam Ritonga 2021. Selanjutnya, evaluasi keuangan negara adalah proses untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan efektif dan efisien. Melalui pemantauan anggaran, penilaian kinerja, dan pengawasan pengeluaran, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, mencegah pemborosan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi ini juga menjadi dasar penyesuaian kebijakan fiskal agar lebih tepat sasaran dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada pendekatan atau aspek evaluasi keuangan negara. Aspek evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas anggaran. Evaluasi melihat apakah belanja negara benar-benar menghasilkan output sesuai tujuan serta menghindari pemborosan. Misalnya, menggunakan indikator value for money, menurut Dharma et al. 2024. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, menekankan keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban melalui kontrol, pelaporan, dan audit, menurut Savitri et al. 2025. Yang ketiga, stabilitas dan risiko fiskal, mengevaluasi kemampuan anggaran menghadapi guncangan ekonomi, defisit, fluktuasi penerimaan, dan beban utang melalui pemeriksaan risiko fiskal, menurut Ivantia et al. 2014. Yang keempat, dampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan, menilai sejauh mana belanja publik diarahkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan sosial sehingga benar-benar mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Ini menurut Lubis et al. 2025. Selanjutnya ada proses evaluasi keuangan negara. Tahapan pemeriksaan keuangan. Yang pertama ada perencanaan pemeriksaan. 1. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan tahapan penugasan. 2. Pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. 3. Pemahaman atas entitas. 4. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. 5. Pemahaman sistem pengendalian intern.
6. Pemahaman dan penilaian risiko. 7. Penetapan materialitas awal dan kesalahan tertolerir. 8. Penentuan metode uji petik. 9. Pelaksanaan prosedur analitis awal. 10. Penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan. Ini dari Badan Pemeriksaan Keuangan 2021. Dan tahapan selanjutnya, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan akan dijelaskan oleh Nadia Vega. Baik, untuk selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama itu ada pelaksanaan pengujian analitis rinci, yang kedua pengujian sistem pengendalian intern, yang ketiga pengujian substansif atas transaksi dan saldo akun, yang keempat penyelesaian penugasan berupa review kewajiban kontingensi, review kontrak jangka panjang, dan identifikasi kejadian setelah tanggal neraca. Yang kelima penyusunan ikhtisar koreksi, yang keenam penyusunan konsep temuan pemeriksaan, yang ketujuh, pembahasan dengan pejabat entitas yang berwenang. Kedelapan, perolehan tanggapan resmi dan tertulis. Dan yang terakhir, penyampaian temuan pemeriksaan. Selanjutnya ada pelaporan hasil pemeriksaan. Yang pertama ada penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua terdapat pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab pemeriksaan. Yang ketiga penyampaian dan pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat entitas yang berwenang. Yang keempat perolehan surat representasi dan yang terakhir penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021. Baik, selanjutnya materi proses evaluasi keuangan negara menurut Chandra tahun 2006. Jadi, menurut Chandra tahun 2006, evaluasi anggaran itu membutuhkan dua dukungan utama. Yang pertama, laporan semesteran APBN plus prognosis 6 bulan berikutnya yang digunakan untuk satu, menilai capaian kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Yang kedua, menjadi dasar penyesuaian APBN akibat realisasi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi, perubahan kebijakan fiskal mendasar, pergeseran anggaran antar unit, atau kegiatan ataupun jenis belanja, dan penggunaan SAL atau saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. Yang kedua, evaluasi kinerja unit kerja yang menilai efektivitas dan efisiensi berdasarkan indikator kinerja melalui perbandingan kinerja aktual vs target, perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan standar internasional ataupun perbandingan dengan negara lain. Baik, materi selanjutnya ialah indikator pengukuran kinerja menurut Lubis tahun 2024. Baik, di sini seperti yang dapat kita lihat terdapat 3 indikator. Yang pertama, penilaian berdasarkan indikator kinerja, yang dimana evaluasi itu dilakukan melalui indikator kinerja seperti realisasi anggaran dan capaian output yang menilai apakah anggaran itu sudah menghasilkan hasil sesuai dengan rencana. Dan yang kedua ada tingkat serapan anggaran. Tingkat serapan yang tinggi itu menunjukkan pemanfaatan dana yang optimal. Sedangkan serapan rendah dapat menandakan adanya hambatan dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, pencapaian target program. Keberhasilan program itu dinilai dari pencapaian target. Jika target tidak tercapai, maka pemerintah perlu menganalisis penyebabnya dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada periode berikutnya. Selanjutnya adalah tahapan evaluasi kinerja anggaran, evaluasi keuangan negara. Yang pertama, itu adalah analisis hasil pengukuran kinerja, yang kedua, interpretasi data, yang ketiga, penetapan bobot atau rating keberhasilan program, dan yang keempat, perbandingan dengan visi dan misi instansi melalui LAKIP. Ternyata BPK itu juga berperan penting dalam proses evaluasi. Tapi apa saja ya peran BPK dalam evaluasi keuangan? Yuk kita simak. Peran yang pertama itu adalah pemeriksaan keuangan, yakni menilai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja, yakni menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang terakhir itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pemeriksaan khusus dan investigatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan evaluasi keuangan daerah. Kira-kira apa saja ya dasar hukum evaluasi keuangan daerah? Yuk kita simak.
Pada dasarnya, evaluasi keuangan daerah itu bertumpu pada dua regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu menekankan pengelolaan APBD harus akuntabel, transparan, efisien, efektif dan dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang kemudian diperiksa oleh BPK. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur struktur keuangan daerah mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah yang menjadi objek evaluasi termasuk pengaturan PAD dan dana perimbangan seperti DBH, DAU, dan DAP. Kalau kita sudah paham mengenai dasar hukum evaluasi keuangan daerah, maka sekarang kita harus bahas mengenai konsep dan definisi evaluasi keuangan daerah. Evaluasi keuangan daerah adalah proses menilai bagaimana pemerintah itu bisa mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Evaluasi mencakup seluruh aktivitas yang mempengaruhi kondisi fiskal daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuannya itu untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD serta memastikan pendapatan daerah cukup dan dikelola secara mandiri. Setelah membahas dasar hukum dan konsep evaluasi keuangan daerah, materi kemudian berlanjut pada penjelasan mengenai tujuan evaluasi, yang pada dasarnya dilakukan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, melihat efektivitas antara anggaran dan realisasi, memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi serta standar akuntansi, dan mengidentifikasi berbagai kelemahan yang dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan fiskal. Evaluasi ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 yang mengatur penilaian terhadap laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta laporan badan usaha milik daerah, dan diperkuat melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Selanjutnya, proses evaluasi keuangan daerah dilakukan melalui beberapa tahap yang berjalan secara berurutan. Proses pertama adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen, yaitu memastikan laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan badan usaha milik daerah telah lengkap dan sesuai ketentuan. Proses kedua adalah evaluasi legalitas dan administrasi yang menilai ketepatan waktu penyampaian laporan, ketertiban penatausahaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Proses ketiga berfokus pada evaluasi kebijakan anggaran, yaitu mencermati apakah kebijakan yang ditetapkan itu sudah selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Proses keempat adalah evaluasi selisih antara anggaran dan realisasi untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya deviasi. Proses kelima mencakup evaluasi pendapatan daerah, seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain guna melihat tingkat pencapaiannya. Proses keenam adalah evaluasi belanja daerah untuk menilai efisiensi pelaksanaan kegiatan serta potensi pemborosan. Proses ketujuh meliputi evaluasi pembiayaan daerah yang mencermati klasifikasi serta ketepatan pengelolaannya. Dan terakhir, proses kedelapan adalah evaluasi terhadap laporan keuangan lainnya guna memastikan konsistensi, keseimbangan, dan keakuratan penyajian data keuangan secara keseluruhan. Baiklah, yang terakhir yaitu analisis kondisi keuangan daerah. Analisis kondisi keuangan daerah dilakukan untuk menilai kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, memenuhi kewajiban, dan menyediakan layanan publik. Indikator utamanya meliputi sustainability, flexibility, dan vulnerability. Adapun indeks pengelolaan keuangan daerah, yang pertama ada kesesuaian dokumen, perencanaan dan penganggaran menilai keselarasan RPJMD, RKPD, KUHPPAS, dan APBD. Yang kedua ada pengalokasian anggaran belanja, memeriksa pemenuhan amanat regulasi
terintegrasi seperti di pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, serta belanja SPM. Yang ketiga ada transparansi keuangan daerah, seperti ketersediaannya 29 dokumen keuangan di situs resmi dalam kurang dari sama dengan 30 hari sejak ditetapkan. Yang keempat ada penyerapan anggaran. Yang kelima, kondisi keuangan daerah, menilai kemampuan daerah memenuhi kewajiban, menghadapi risiko fiskal, dan mengelola sumber daya secara efisien. Yang keenam, ada opini BPK atas LKPD. Berdasarkan kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan SPI, dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, ada indikator keuangan daerah. Yang pertama, ada kemandirian keuangan, yaitu ketergantungan pada pendanaan eksternal. Yang kedua, ada fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan menambah sumber daya fiskal. Yang ketiga, ada solvabilitas operasional, yaitu kemampuan pendapatan menutup beban operasional. Yang keempat, ada solvabilitas jangka pendek, yaitu pemenuhan kewajiban kurang dari 12 bulan. Yang kelima, ada solvabilitas jangka panjang, yaitu pemenuhan kewajiban jangka panjang. Yang keenam, ada solvabilitas layanan, yaitu kemampuan menjaga kualitas layanan publik. Berikut, rasio kemandirian daerah dihitung dari PAD dibagi total pendapatan. Yang pertama, ada rasio tinggi, berarti ketergantungannya rendah. Yang kedua, ada rasio rendah, berarti ketergantungan tinggi pada dana eksternal. Terakhir, evaluasi kinerja keuangan daerah melalui perencanaan dan penganggaran. Evaluasi kinerja keuangan daerah dilakukan dengan menilai apakah perencanaan dan penganggaran mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penilaian ini berfokus pada indikator, yaitu ada pendapatan, belanja, investasi, utang, dan kesehatan keuangan daerah. Proses perencanaan dan penganggaran mencakup penyusunan rencana, penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai prioritas dan mampu mencapai target pembangunan. Demikian rangkaian penjelasan mengenai evaluasi keuangan negara dan evaluasi keuangan daerah yang telah kami sampaikan. Melalui pemahaman mengenai proses evaluasi keuangan, diharapkan pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara lebih efisien, efektif, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun ketetapan yang telah ada. Evaluasi secara konsisten tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran itu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekian, terima kasih atas perhatian Permisa. Sampai jumpa di lain kesempatan.